Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Muhammad Bakuddin, NIM 225720110005, ingin menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem dengan sistem architectural design. Untuk yang pertama, tentang rancangan arsitektur dari sebuah sistem, yaitu tentang komponen penting sistem informasi tentu dalam konteks untuk merancang arsitektur. Lalu yang kedua, kita akan membahas berbagai jenis arsitektur sistem secara umum. Dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana membuat rancangan arsitektur sebuah sistem. Yang pertama yaitu komponen penting dalam sebuah sistem. Sebelum memahami elemen penting dari perancangan arsitektur sistem, kita perlu terlebih dahulu memahami tujuan mengapa kita membuat rancangan arsitektur. Pada dasarnya, tujuan dari merancang arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen software dan juga komponen hardware yang saling berasosiasi satu sama lain. Semua software dan hardware yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dan bisa digunakan. Yang pertama harus kita sebutkan spesifikasinya, yaitu membuat rancangan arsitektur sebuah sistem dapat dikatakan sebagai proses untuk menentukan spesifikasi software dan juga spesifikasi hardware yang tepat agar sistem kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari elemen-elemen arsitektur secara umum itu dapat dikelompokkan apakah termasuk ke dalam software atau hardware. Setiap software dari sebuah sistem itu dibagi ke dalam 4 fungsi dasar. Yang pertama yaitu data storage, yang tempat di mana data-data disimpan. Kedua ada data akses, logik, yaitu berkaitan dengan bagaimana query untuk mengakses data yang kita perlukan. Yang ketiga, application logic, atau dikenal juga biasanya dengan business logic, yaitu berfungsi untuk bagaimana dan kapan data tersebut kita gunakan. Dan yang terakhir yaitu presentation logic, yaitu berkaitan dengan bagaimana informasi ditampilkan kepada pengguna. Sementara itu, setiap hardware atau perangkat keras sebuah sistem dibagi ke dalam 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komputer client, yang merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna sistem untuk memasukkan input dan juga melihat output dari sistem. Biasanya, komputer client dapat berupa PC laptop ataupun perangkat bergerak. Komponen hardware yang kedua yaitu server. Server merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan juga menjalankan software atau aplikasi dan juga data yang digunakan dalam sistem tersebut. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu network atau jaringan. Nah, komponen ini menjelaskan bagaimana server dan komputer klien dapat saling terhubung satu sama lain. Beberapa bentuk jaringan yang umum digunakan misalnya adalah jaringan internet atau LAN. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bentuk-bentuk arsitektur. Bentuk arsitektur yang pertama yaitu sekaligus yang paling umum adalah client server arsitektur. Dapat dikatakan yaitu bentuk arsitektur yang paling banyak digunakan oleh organisasi. Saat ini bentuk arsitektur ini melibatkan sebuah server yang menghandle data storage dan juga data akses. Logikanya, apabila pengguna ingin menggunakan sistem, mereka memerlukan perangkat atau komputer klien komputer.
Nah, klien ini bertanggung jawab terhadap bagaimana informasi ditampilkan, serta epic logic dari sistem tersebut. Bentuk arsitektur client server itu memiliki beberapa variasi atau tingkatan. Nah, biasanya tingkatan ini tergantung dari beberapa banyak server yang digunakan. Untuk menjalankan sebuah sistem, perhatikan contoh yang terlihat pada layar. Bisa kita lihat rancangan arsitekturnya menggunakan dua buah server. Server pertama adalah application server yang bertanggung jawab terhadap bisnis projectnya, sedangkan server yang kedua adalah database server yang menangani segala hal tentang database. Banyaknya server yang terlibat dalam sebuah sistem ini menentukan tingkatan dari arsitektur client server tersebut. Arsitektur client server yang melibatkan lebih dari satu server disebut dengan entire client server arsitektur. Huruf N di sini menunjukkan berapa banyak atau berapa lapis server yang digunakan gambar yang kita lihat. Ini merupakan contoh dari Taylor client server arsitektur. Dan arsitektur client server 3 lapis karena ada 3 server yang terlibat, yaitu web server application dan juga database server. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, saat ini arsitektur client server adalah jenis arsitektur yang paling banyak digunakan oleh organisasi dalam rancangan arsitektur ini. Peran klien bisa bertanggung jawab pada presentation logic dan juga application project. Secara keseluruhan, kondisi ini dikenal dengan istilah TIK atau feed client. Selain itu, ada juga klien yang hanya fokus pada presentation logic dan sebagian kecil dari application. Mungkin saja kondisi seperti ini dikenal dengan istilah thin client. Contoh yang menerapkan jenis arsitektur ini adalah website atau sistem berbasis web. Nah, arsitektur client server tentu memiliki keuntungan dan juga memiliki kelemahan. Keuntungan yang itu pertama adalah sifat yang scalable. Ini bersifat kapasitas sistem dapat ditingkatkan dengan mudah. Keuntungan yang kedua dapat mendukung berbagai tipe klien yang berbeda. Misalnya, pengguna bisa mengakses sistem dengan menggunakan berbagai perangkat yang berbeda, mulai dari laptop, tablet, ataupun smartphone. Keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan yang diberikan untuk memisahkan antara presentation logic, application, objek, dan juga data akses logic. Dan keuntungan yang selanjutnya yaitu apabila terjadi kegagalan server, hanya aplikasi yang berada pada server tersebut yang terkena dampaknya. Ini dapat meminimalkan dampak kerusakan yang mungkin terjadi. Selain keuntungan, bentuk arsitektur client server juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama yaitu implementasi dan perawatannya yang rumit. Selain itu juga pengembangan program untuk sistem dengan arsitektur ini relatif lebih sulit. Kelemahan lainnya yaitu terdapat pada proses pembaruan atau update sistem yang lebih sulit untuk dilakukan karena kita perlu mengupdate semua aplikasi pada klien. Bentuk arsitektur lainnya adalah server based. Arsitektur client server yang kita bahas sebelumnya mungkin adalah arsitektur yang paling banyak digunakan saat ini. Namun, apabila kita berbicara tentang arsitektur tertua yang pernah ada untuk sistem informasi, maka server based arsitektur ini adalah jawaban untuk arsitektur yang paling tua. Karena arsitektur ini melibatkan server dan terminal di mana komputer server menjalankan semua fungsi perangkat lunak dari sistem, seperti presentation logic, application logic, dan juga data akses logic. Terminal berperan sebagai perpanjangan dari server, yaitu tempat pengguna menggunakan sistemnya. Sekarang, jenis arsitektur ini bukan merupakan satu-satunya pilihan. Seiring perkembangan teknologi, hardware, dan software, namun demikian bentuk arsitektur seperti ini mungkin masih digunakan oleh perusahaan besar yang sudah lama berdiri.
Sekarang bentuk arsitektur terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan sistem yang spesifik. Misalnya pada mobile application arsitektur yang dilatar belakangi oleh kebutuhan bisnis, mobile apps yang berkembang dengan seiring perkembangan smartphone atau tablet. Dalam rancangan arsitektur mobile apps perlu diperhatikan seberapa besar presentation bisnis logik serta akses project ini dibebankan pada perangkat mobile dan beberapa besar yang ditangani oleh server. Ada dua yang digunakan untuk klien pada mobile application arsitektur. Yang pertama yaitu rich client. Pada rich client, beban proses paling banyak ada di perangkat klien. Misalnya ketika sistem menggunakan kamera dari smartphone, menggunakan GPS atau menggunakan map atau fitur lain yang ada pada perangkat klien. Yang kedua adalah web-based client. Di sini bisnis logik dan data logik dilakukan oleh server, misalnya aplikasi berbasis web yang responsif untuk perangkat mobile. Di antara keduanya, rich client cenderung lebih menuntut spesifikasi smartphone yang lebih tinggi. Konfigurasi dari arsitektur sebuah sistem dapat dikatakan juga berkembang pesat. Perkembangan teknologi membuat pilihan arsitektur sistem informasi menjadi lebih luas. Misalnya muncul teknologi virtualisasi on dan juga cloud computing virtualization, membuat perangkat atau sumber daya virtual, misalnya server virtualization untuk membuat virtual private server atau yang dikenal dengan istilah VPS. Sementara itu cloud computing memungkinkan proses atau bahkan service yang akan tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri, misalnya cloud storage, software, service, dan lain sebagainya. Dampak paling signifikan dari perkembangan teknologi ini adalah penghematan sumber daya bagi organisasi, karena kita tidak perlu membangun infrastruktur teknologi informasi sendiri. Bahkan kita tidak perlu menyediakan sumber daya manusianya dan juga sistem itu sendiri. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana membuat rancangan arsitektur. Membuat sebuah rancangan arsitektur dimulai dari kebutuhan non-fungsional atau fungsionalitas requirement. Oleh karena itu, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap kebutuhan non-fungsionalnya sudah teridentifikasi dengan baik. Terdapat 4 jenis kebutuhan non-fungsionalitas utama yang penting ketika kita merancang arsitektur. Yang pertama adalah operational requirements, yaitu bagaimana sistem berjalan sehari-hari. Kedua yaitu performance requirement, yaitu berkaitan dengan bagaimana kinerja sistem yang dapat kita terima. Ketiga yaitu security management, yaitu tentang bagaimana penerapan keamanan dalam sistem. Dan keempat yaitu kultur atau political requirements, yaitu apa saja kebutuhan terkait faktor manusia yang harus dipenuhi oleh sistem. Mari kita bahas dalam satu persatu. Yang pertama yaitu operational requirements. Pada tabel berikut ada 4 tipe dari operational requirements. Pertama adalah technical infrastructure requirements. Ini berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga jaringan khusus yang dikarenakan sebuah hutan bisnis. Kebutuhan ini misalnya sistem harus berjalan dengan baik apabila pengguna menggunakan browser Mozilla Firefox. Kedua, sistem integration requirements yang menerapkan bagaimana sistem dapat beroperasi bersama sistem lain yang sudah ada. Misalnya sistem harus dapat membaca data yang berbentuk file Excel atau sebaliknya. Data pada sistem harus dapat diekspor ke dalam bentuk file Excel. Ketiga yaitu portability requirement, yaitu mana sistem dapat beroperasi pada lingkungan atau environment lain yang filenya apakah sistem dapat dijalankan pada sistem operasi Windows dan juga Linux secara bersamaan. Keempat yaitu maintainability requirement, yaitu sejauh mana sistem dapat dipilih atau beradaptasi terhadap perubahan bisnis yang mungkin saja terjadi. Contoh yang termasuk dalam kebutuhan bisnis ini misalnya
Pembaruan versi sistem dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kebutuhan non-fungsionalitas utama yang kedua adalah performance requirement, yaitu meliputi speed requirement, capacity requirement, dan juga availability and reliability. Speed requirement yaitu tentang waktu yang dibutuhkan oleh sistem ketika menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, waktu respon dari sistem harus kurang dari 4 detik untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam jaringan tertentu. Berikutnya ada juga capacity requirement, yaitu tentang beberapa banyak pengguna atau volume data maksimal yang diharapkan dapat ditangani oleh sistem tersebut. Misalnya, sistem harus dapat diakses dengan lancar oleh 2000 pengguna yang mengakses secara bersamaan. Selanjutnya ada availability and reliability requirement, yaitu berbicara tentang aksesibilitas dari sistem. Seberapa sering sistem dapat diakses dan berapa lama waktu pemulihan sistem apabila server domain adalah dua contohnya yang termasuk dalam kebutuhan ini. Misalnya adalah sistem harus tersedia selama 7 kali 24 jam. Kemudian kebutuhan non-fungsionalitas yang ketiga yaitu security requirement yang mencakup sistem V2 estimate access control request headers, encryption requirement, dan juga virus control requirement. Pada dasarnya kebutuhan non-fungsional dalam kategori ini berkaitan dengan masalah keamanan dari sistem. Seperti siapa saja yang dapat mengakses sistem, bagaimana proses enkripsi dan juga autentifikasi pengguna yang mengakses sistem tersebut, hingga bagaimana sistem menangani atau mencegah penyebaran virus komputer. Yang keempat yaitu current political requirement. Jenis requirement yang tercakup dalamnya yaitu pertama, multilingual requirement, itu bahasa apa saja yang perlu digunakan oleh sistem. Kedua itu customization requirement yang berkaitan dengan bagaimana dari sistem tersebut yang dapat diganti oleh pengguna. Ketiga yaitu making a statement on explicit, yaitu menerangkan secara eksplisit asumsi atau kebiasaan unik dari sebuah kelompok pengguna. Misalnya dalam penulisan tanggal, pengguna dari Indonesia lebih akrab dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Sementara pengguna dari luar negeri mungkin lebih terbiasa dengan format bulan, tanggal, dan tahun. Keempat adalah legal requirement, di mana sistem perlu sejalan dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Misalnya data pengguna dari Eropa tidak boleh dipindahkan ke negara Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kebutuhan fungsional, terutama 4 jenis kebutuhan utama yang telah dibahas sebelumnya, akan menentukan jenis arsitektur yang akan diterapkan ketika menjalankan sebuah sistem. Tabel di samping merupakan contoh bagaimana setiap kebutuhan non-fungsional ini menentukan pemilihan jenis rancangan arsitektur yang akan digunakan oleh sistem. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan portability requirement, jenis arsitektur yang diperlukan adalah thin client server, atau untuk memenuhi kebutuhan virus control requirement, rancangan arsitektur yang sesuai adalah server based arsitektur. Begitupun seterusnya pada prakteknya. Kita seringkali menyediakan lebih dari satu pilihan rancangan arsitektur dan memetakannya dalam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing rancangan tersebut. Rancangan arsitektur yang dipilih umumnya adalah yang paling banyak memenuhi requirement yang ada. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu spesifikasi software dan juga hardware. Yang perlu dilakukan ketika membuat rancangan arsitektur sistem adalah menentukan spesifikasi software dan juga hardware dari sistem tersebut. Ada beberapa kelompok spesifikasi yang perlu ditentukan. Pertama yaitu fungsi dan fitur fungsi. Fitur spesifikasi itu diperlukan, misalnya ukuran monitor, fitur pada software, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kinerja, misalnya seberapa cepat hardware dan software dapat bekerja, contohnya prosesor yang akan dikirimkan tiap jam dan lain sebagainya. Ketiga yaitu legacy system,
atau legacy database, yaitu seberapa baik hardware dan software dapat berinteraksi dengan sistem atau database lama yang sudah sebelumnya. Keempat yaitu hardware dan operating system strategi, yaitu bagaimana rencana migrasi sistem ke depannya. Misalnya maka dari vendor dan lain sebagainya. Kelima adalah sewa masjid. Beberapa biaya untuk mendapatkannya, misalnya biaya lisensi software, biaya berlangganan, dan juga biaya perawatan. Yang keenam yaitu political preferences. Ini berkaitan dengan sifat manusia yang memiliki kebiasaan yang sulit dihilangkan dan cenderung menolak perubahan-perubahan. Ini harus diminimalkan ketika sistem baru diterapkan. Ketujuh yaitu kinerja vendor, yaitu bagaimana kita menilai reputasi vendor apabila kita menggunakan jasa mereka, seperti apa pengalaman klien mereka sebelumnya. Ini perlu kita perhatikan. Yang terlihat pada layar adalah contoh spesifikasi software dan juga hardware untuk sebuah sistem yang menggunakan arsitektur entire client server. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu spesifikasi operating system, software khusus hardware, dan juga network yang ditentukan untuk setiap komponen arsitektur, mulai dari client web server, application server, dan juga database server. Sebagai contoh kebutuhan pada komputer klien, yaitu menggunakan operating system Windows 7 Pro dengan 500 GB ruang penyimpanan dan dapat terhubung dengan internet melalui broadband. Sedangkan spesifikasi untuk aplikasi servernya adalah menggunakan operating system Linux dan sanggup menjalankan bahasa pemrograman Java. Memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 500 GB dan juga prosesor Xeon dengan 6 core sebagai prosesornya. Spesifikasi software dan hardware merupakan luaran yang wajib dihasilkan ketika kita membuat rancangan arsitektur